Delapan tersangka kini telah diamankan di Mapolda Jawa Barat. Gak ada damai proses. Kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh? Saya merasa Pak, nggak usah sedih. Pantas saja anaknya seperti itu. Mohon maaf nih ya, sepertinya memang cara orang tuanya mendidik yang perlu diperbaiki. Sehingga si anak ini jadi tidak punya adab dan etika. Ketika berdebat dengan KDM saja, terlihat adab dan etikanya itu tidak ada. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu bubarkan dan itu anggap pelanggaran pidana. Assalamualaikum teman-teman. Ya rupanya Aura Cinta dan keluarganya nih ketar-ketir nih. Ya bagaimana tidak teman-teman. Di sini secara terang-terangan dalam forum terbuka Kang Deddy Mulyadi itu menginstruksikan kepada Wakapolda untuk menindak tegas setegas-tegasnya kepada para orang-orang yang melakukan pinjol ilegal ataupun Bang Emok, dan tidak akan mau damai terhadap pelaku-pelaku yang dengan sengaja mempromosikan pinjol. Ya termasuk Aura Cinta teman-teman. Gak ada damai proses. Kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh? Saya merasa Pak, nggak usah sedih. Bapak udah bagus, udah benar itu. Bapak nggak belain Aura. Karena memang pada saat itu Aura itu ngeyel, Pak. Terlibat pinjol itu benar nggak sih? Benar, itu saya sendiri. Terlibatnya sebagai apa? Terlibatnya saya sebagai talent. Oh, talent. Ya. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emok. Ranking pertama ya. Pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin bekas dulu. Kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh jadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Kan ini harus ada. Menurut saya sudah, jangan berpikir mereka dapat sumber dari mana. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu kategorinya sebagai bank ilegal. Mereka meminjamkan uang, bunganya 10%, tidak bayar pajak, mempercepat orang untuk kaya. Menurut saya bubarkan dan itu anggap pelanggaran pidana. Kamu minta kompensasi? Hah? Meminta kompensasi? Iya, untuk penggantian bolak-balik angkut barang lah minimal. Berapa minta kompensasi? Berapa? Ya seberapa aja, kan yang penting kan untuk pengganti minimal ya buat angkut barang bolak-balik dari rumah. Jangan berapa dikasih aja. Oh, waktu kemarin iya 10 juta. Dikasih? Iya. Oke, cukup nggak menurut kamu? Ya, cukup. Enggak lah. Alhamdulillah ya. Kalau aku sih, kalau aku jadi kamu, aku minta 100 juta. Kalau kayak gitu nanti viral. Kang Deddy, King Nasar, barak sekarang, siap. Emang sengaja pergi dibawa ke barak nih. Pilih 100 juta atau ke barak? Ke barak! Tapi ada statement juga katanya kamu nggak butuh uang yang dikasih sebagai kompensasi. Kita mau kasih lihat dulu ya, nanti kamu boleh. Iya, boleh. Gimana? Kalau saya nggak terlalu kamu bilang Aura, aku mau tanya nih. Jujur banget. Yang Aura mau sebenarnya apa-apa? keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu. Nggak, keadilan kemanusiaan. Apa maksudnya? Yang kayak gimana? Kayak gimana? Coba pengen tahu. Ya penggusuran ini harus di masyarakatnya dirangkul dulu. Gitu. Kan masyarakatnya udah dirangkul sama Kang Deddy. Saya rasa Loh, itu kan mohon maaf ini ya, kurang sopan takutnya ya. Kan itu dirangkul setelah saya viral, setelah saya speak up tentang penggusuran, sebelumnya nggak ada. Dirangkulnya tuh gimana? Maksudnya yang spesifiknya? Ya lebih kayak di masyarakat tuh diadakan musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP. Terus kalau yang gitu. tadi itu kan udah bukan dikasih musyawarah. Tahu, satu bulan itu kan udah dikasih tahu sayang. Iya kan 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah kan bukan hak kita. Suatu saat kapanpun itu. Memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah, kita anggap kan itu masalah orang tua ya. Ya jadi kita nggak pernah itu. Tapi
Tapi di sisi lain kita bisa memahami. Sebagai anak muda, betul. Kamu juga mau aspirasi anak muda. Kita juga memahami kok. Bahwa yang kita apresiasi dari Aura Cinta ini adalah dia berani untuk speak up apapun pendapatnya. Kita harus hargai karena kebebasan berpendapat. Iya. Kalau mahasiswa itu mahasiswa berani gitu ya. Betul, satu hal yang mutlak. Tapi kita juga apresiasi Kang Deddy Mulyadi bahwa audiensinya Kang Deddy Mulyadi bersama dengan masyarakat ini juga salah satu bentuk merangkulnya Kang Deddy Mulyadi bersama dengan masyarakat. Betul. Dia mau mendengarkan pun juga memberikan kompensasi kepada warga yang tinggal di tanah negara yang adalah sebetulnya hak negara dan sudah ada solusi. Aura Cinta, kita akan kasih lihat ini yang kemarin viral sekali tentang perpisahan sekolah ya. Kita kasih lihat ya Aura ya. Tapi ada betulnya juga yang disampaikan Kang Deddy tadi, betul juga sih, cuman di Indonesia yang SD, SMP, SMA tuh ada kayak wisudaan atau sekarang tuh wisudaan disebutnya. Jadi kalau wisudaan namanya bukan perpisahan. Gimana sayang? Pengennya ada perpisahan. Ya kan? Kalau aku pribadi sih minimal di SMA diadain ya, harus ada. Ya kayak studi tour jalan-jalan gitu ya. Betul. Yang naik bus ke tempat wisata gitu maksudnya. Biayanya ya dari kita dong, dari siswa-siswi itu. Bukan dari sekolah. Bukan. Oke. Karena kemarin yang tidak diinginkan Kang Deddy Mulyadi adalah perpisahan sekolah yang menggunakan dana yang dihimpun sekolah dari orang tua murid gitu kan. Karena sekolah nanti akan tanggung jawab sekolah jika terjadi sesuatu. Kalau mau ya bikin perpisahan ya bikin aja masing-masing tanpa harus melibatkan dan membawa nama sekolah. Iya. Kalau anaknya Tante Dewi kan umurnya sama kayak kamu. Selalu bilang sama saya pada waktu perpisahan sekolah kemarin, "Ma, apakah aku boleh ikut perpisahan atau tidak? Mama ada duit atau enggak? Kalau mama nggak ada duit, aku nggak ikut perpisahan." Itu kalau anaknya Tante Dewi. Semoga bisa jadi contoh. Kita sharing aja saya. Kita sharing bahwa kita itu hidup prihatin, tidak menjadikan kita miskin. Kita harus bisa, kita disuruh hidup sederhana, bukan berarti kita disuruh miskin. Ya. Tapi Aura Cinta, sekali lagi apapun yang kamu suarakan, jangan sampai apapun yang terjadi di media sosial yang membuli kamu tidak menyurutkan keberanian kamu ke depannya untuk menyuarakan apa isi hati isi kepala kamu. Jadilah diri kamu apa adanya. Tapi teruslah berkembang, tetap berakhlak ya saya. Teruslah berkembang, Aura Cinta. Jangan patah semangat untuk menyuarakan apapun yang kamu perjuangkan. Terima kasih. Ya, Pak, kalau boleh saya tahu Pak, range saja Pak, penghasilan Bapak berapa sih Pak kalau misalnya selama tinggal di situ Pak? Range 10 juta dapat Pak? Nggak ada Pak, jauh. 5 juta? Nggak ada. 5 juta nggak dapat Pak? Satu bulan 5 juta nggak dapat? Nggak ada. Dengan kehidupan keluarga Bapak, angka seperti itu masih bisa nabung nggak Pak? Nggak bisa. Habis setiap bulan Pak? Habis. Nggak. Anak yang paling gede ini? Ada 4? Ada 4. Oke, ini yang paling gede Aura, cewek. Sisanya Pak? Masih sekolah? Masih sekolah semua. Oke, Aura mau kuliah nih. Ya. Yang nomor 2? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ya. Nomor 3? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Nomor 4? SD kelas 4. Dan kebetulan anak-anak kami itu sekolahnya kan di negeri semua. Jadi itu gratis semua. Oh, gratis semua ya Pak ya. Tapi Pak, banyak anak itu banyak pengeluaran nggak sih Pak sebenarnya? Kalau masalah banyak keluaran itu pasti. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki ya belum tentu. Tergantung orang tuanya Mbak bagaimana untuk usaha. Oh oke. Nah selama ini Bapak keberatan nggak kalau Bapak masih bisa kalau misalnya anak-anak itu ada study tour. Dulu waktu kamu? Masih ada. Ada. Bayar sendiri atau itu gratis juga? Bayar lah sendiri. Bayar ya? Iya. Jadi udah dipatok sekitar 1 juta berapa gitu. Udah study tour sama wisuda. Oh, sama wisuda. Oke, apalagi biaya sekolah yang kita keluarin tanpa gratis ya. Kalau sekolah negeri Pak ya gratis ya? Iya, gratis. Gratis ya. Apalagi biaya lain yang selain udah itu doang sih. Tidak ada biaya apa-apa. Tidak ada biaya apa-apa. Tidak ada. Versi orang tua dulu Pak. Ya. Study tour 1 juta, wisuda 1 juta. Menurut Bapak itu berat nggak? Berat. Tapi kalau maaf ya, kalau demi anak ya kita usahakan. Gitu. Kalau demi anak katanya diusahakan teman-teman.
Pak, zaman Ini lagi namanya susah. tidak mengerti atau tidak sesuai dengan ya kesanggupan teman-temannya, namanya ini artinya memaksa. Dan ini masalah kalau harus ya konsep seperti ini, kalau pemikiran seperti ini untuk dipaksakan ke orang yang banyak ya. Menurut Bapak lebih penting mana untuk kehidupan kita sehari-hari? Karena 1 juta lumayan Pak ya, penghasilan Bapak kan 4 juta sebulan kurang lebih ya. Kalau dipotong 1 juta itu 25%-nya Pak. Iya. Ada banyak masyarakat bicara bahwa wah udah, mohon maaf Pak ya, udah susah nih kehidupannya tapi kok masih nggak irit. Bahkan terkesan foya-foya. Menurut Bapak bagaimana dengar itu Pak? Lebih mengutamakan makan, tapi tidak lupa pula apa itu semacam tor itu juga penting. Jujur, kalau saya di timnya Pak Deddy Mulyadi sih. Iya. Menurut saya tuh kalau misalnya, saya juga orang susah. Saya juga orang susah. Dulunya. Saya orang miskin dulu. Saya tinggal di rumah susun dulu. Rumah susun ngontrak juga, pendapatan saya lebih kecil dari ayah kamu. Kalau ditanya dengan saya, 1 juta, mending saya makan. Mending saya modalin untuk saya beli buku. Mending saya belajar. Iya. Daripada saya study tour. Betul. Ini baru. Kalau saya ya. Iya. Ya. 1 juta bagi saya itu bukan cuma. Daripada itu lebih bagus saya modalin diri saya untuk hal yang lain. Saya nggak sependapat dengan kamu. Menurutku sih kurang bijak sih kalau misalnya lagi susah anak banyak, lagi susah study tour, lagi susah wisuda-wisudaan, lagi susah jalan-jalan ke mall, pergi nongki dengan teman. Kalau menurutku ya tidak bijaksana seperti itu ya. Menurutku pribadi. Hujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas Mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Saya merasa kasihan. Ya saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu hanya diam di situ. Neng, lu pahami dah tuh. Tonton lagi tuh videonya Bapak Aing tuh. Lu tonton, lu pahami. Di situ tuh ada penjelasan semua itu jelas detail biar kamu tuh paham terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab maupun Pemprov gitu. Walaupun lu dipuji-puji, ada beberapa orang ngomong katanya salut mani bocah public speakingnya bagus. Tapi percuma kalau public speaking lu bagus, kalau otak lu kagak nyampe, otak lu kosong, lu kagak bisa menilai objektif di setiap permasalahan. Percuma, yang ada lu bukan public speaking lu yang bagus, yang ada lu tong kosong nyaring bunyinya, Neng. Gitu. Udahlah kepanjangan nih gua sampai mau 6 menit nih. Hampura ya warga, abisnya gua gemes banget, kesel banget. Tadinya gua juga mau nge-upload video ini tuh besok nih. Cuman gua udah kelewat kesel, udah kelewat gemes pas ngeliat tuh video. Bener-bener dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum nonton dah, biar sama-sama kita naik darah. Bye. Teman-teman ya, sudah kita mendengar juga penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa memang yang namanya pinjol ini ataupun juga Bang Emok itu sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat. Ya terkhusus bagi kita ini yang tinggal di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan teman-teman. Yang tentu apalagi bagi kita-kita ini ya, bagi mereka-mereka yang ekonominya di bawah standar ya, maka pinjol ataupun Bang Emok terkadang menjadi satu-satunya solusi bagi mereka ya, bagi anggapan mereka solusi. Ya jadi mau tidak mau ya mereka harus mengambil hal itu karena diiming-imingi. Ya bunga rendah lah, tidak ada denda lah dan lain sebagainya. Akhirnya orang jadi tertarik ya memanfaatkan kesulitan orang lain. Padahal apa teman-teman? Ketika kita sudah berani ya mengambil misalnya di pinjol ataupun Bang Emok, sebenarnya pada hakikatnya kita sudah menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Coba yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi tadi. Awalnya dia berhutang cuma 5 juta, ya, yang ia harus kembalikan pada akhirnya 45 juta. Dan itu baru satu kasus. Sedangkan ada begitu banyak kasus-kasus yang lainnya di luar sana yang bahkan mungkin bisa jauh lebih parah dari hal itu.
Makanya ya ini menjadi salah satu sebab ya kenapa para netizen ini ya secara umum juga kepada masyarakat Indonesia ini agar kiranya menuntut tegas ya, agar sekiranya bisa ditindak tegas bagi para pelaku-pelaku pinjol ilegal ataupun bank emok ini ya, dan juga bagi mereka-mereka yang sengaja mempromosikan pinjol ataupun bank emok, teman-teman. Karena betul-betul mudaratnya itu bagi masyarakat sangat-sangat luar biasa besarnya. Ya. Dan kira-kira bagi kalian, kira-kira hukuman apa yang pantas untuk Aura Cinta dan keluarganya jika memang terbukti bersalah, teman-teman? Silakan kalian sampaikan pendapat kalian ya. Coba, saya ingin mendengarnya. Coba silakan sampaikan di bawah kolom komentar kita. Dan seperti biasa, insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.